kehidupanku hari-hari sama kehidupan rohani itu sesuatu yang terpisah. Jadi orang Katoliknya itu Sabtu Minggu, sisanya ngurusi kerjaan. Senin Jumat logis, Sabtu Minggu baru mulai Spiritualnya baru di starter. Gitu. Nah, ternyata setelah membuka diri itu kayak mataku dibukain. Banyak hal di luar sana yang istilahnya pemikiranmu, tenagamu, talentamu, waktumu itu ternyata bisa buat jadi berkat buat orang lain. Orang Kristen kan kuat banget, benar. Istilahnya kitab sucinya lecek, bro. Iya kan? Sucinya lecek gitu kan. Kita kitab sucinya baru. Betul. Iya ya. Kok kitab suci kok lempeng-lempeng aja nih, lurus-lurus kayak aja baru keluar di toko buku nih. Di 2020 itu aku dapat refleksi ini, bro. Jangan cuma mau jadi bejana berkatnya Tuhan. Karena bejana ada limitnya. Tapi kalau kita mau jadi saluran berkatnya Tuhan, yang ngasih berkat kan Tuhan ya. Kamu sebagai saluran nggak akan pernah dibiarin kering. Tinggal kamu gimana caranya kamu gedein kapasitasmu dan memperbaiki kualitasmu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di teras bareng Rian. Kali ini saya bareng temen se-alma mater ya. Ya, KEKL. Ya, puji Tuhan bisa ngobrol karena kemarin juga di podcast ini juga sering ngobrol sama KEKL lain. Sekarang saya ngobrol bareng Didi ya panggilannya. Ya. Didi aja ya. Ya. Boleh ngobrol dulu, bro, latar belakangnya Didi itu apa sih sebenarnya sekarang? Saya sekarang pengusaha sih. Kerjaan ada bisnis keluarga, bisnis sendiri juga. Saya sekarang bergerak di bidang media juga. Media juga, ya macam-macam lah, ada website, foto, video. Siap. Gitu. Jadi sekarang Didi itu mau share tentang apa untuk di topik kali ini? Ada share pengalaman gini sebenarnya. Makanya pakai papariannya. Rian nggak apa-apa, biasa aja. Karena kan aku sebenarnya juga baptis baru ya. Baru. Berapa lama, bro? Aku baptis itu baru 2015 akhir. 2015 akhir, jadi 10 tahun belakangan. 10 tahun belakangan. Belum ada 10 tahun lah hitungannya gitu. Jadi dulu waktu, walaupun sekolah Katolik ya, SD Katolik, di PL kan Don Bosco, SMP Domsaf, SMA Loyola, bahkan kuliahnya di Petra, Universitas Kristen. Tapi waktu itu bukan orang Kristen, bukan orang Katolik juga gitu loh. Gitu. Baru baptis 10 tahun terakhir ya sharing lah perjalanan kira-kira dalam 10 tahun terakhir, yang karena menurutku kayak ternyata 10 tahun terakhir tuh kayak kalau ngomong waktu tuh kayaknya lumayan, tapi ternyata tuh ketika perjalanan kehidupan rohani ini juga punya dampak yang kehidupanku yang non rohani dalam artian karir dan sebagainya itu kayak ada perubahan yang cukup eksponensial kalau aku boleh bilang gitu sih. Setelah baptis itu berarti. Setelah baptis itu dan beberapa perjalanannya lah gitu. Triggermu pas baptis dulu pertama kali itu apa, bro? Kalau boleh tahu. Gini, ceritanya. Jadi kalau segi cerita pribadi ya, mamaku sebenarnya Katolik. Mamaku tuh sebenarnya mamamu Katolik. Mamaku Katolik. Ya. Orang tuaku Katolik. Cuman mamaku itu ketika dia mahasiswa, dia jadi Buddha. Oh, malah pindah jadi Buddha. Pindah jadi Buddha. Ketika dia ke Jakarta, dia kuliah di Jakarta, jadi Buddha. Jadi ketika aku lahir, kondisinya itu adalah mamaku Buddha. Jadi aku misalnya dididik secara Buddha lah. Gitu. Tapi ya namanya anak muda ya, asal jalanin gitu. Sampai di satu titik itu ceritanya tahun 2012, mamaku tuh sakit. Mamaku tuh anak terakhir. Ketika dia sakit, yang ngerawat tuh cici-cicinya. Cici-cicinya Katolik Kristen semua. Kamu berapa saudara, Bu? Kalau aku berdua. Aku berdua. Jadi cici mama gitu loh. Jadi ketika itu aku udah mau selesai kuliah lah ceritanya waktu itu. Nah, di situ kayak ya intinya mama ada trigger lah, ada trigger dari situ yang akhirnya istilahnya membawa mama kembali, istilahnya papa juga kembali ke gereja. Long story short, kembali ke gereja. Nah, sebenarnya saat itu aku benar-benar kayak anak hilang. Soalnya kamu dibesarkan dalam Buddha. Betul. Terus mereka kembali ke Katolik. Betul, mereka kembali ke Katolik kan kayak anjir gimana nih gitu kan. Terus akhirnya sempat kayak gimana ya, tapi jatuh titik tuh kayak ketemu sama orang-orang, istilahnya orang-orang Katolik, Kristen, teman-teman juga. Jadi ketika posisi hilang itu ada teman-teman KEKL juga. Teman-teman KEKL juga yang karena bingung kan kalau orang
dulu di Buddha juga nggak yang rajin gitu, taat gitu kan. Biasa Aja. Sabtu Minggu ngapain? Nah, teman-teman KKL itu ngajak. Yuk gereja. Habis itu lanjut jalan-jalan, ya kan. Dari situ terus akhirnya long story short ketemu sama katekis di lingkunganku. Katekis di lingkunganku yang istilahnya banyak ngobrol lah. Banyak ngobrol sama ada beberapa temannya mama gitu. Intinya mereka tuh ngomong gini. Bukan masalah agamanya, bukan masalah gerejanya. Yang ngamatin kamu bukan hanya agamanya, bukan gerejanya. Tapi soal Tuhannya dan pengenalan pribadimu akan Tuhan. Itu. Tuhannya sama pengenalan pribadimu terhadap Tuhanmu gitu. Dari situ akhirnya aku ketemu katekis lingkunganku itu istilahnya seperti gini. Aku masuk tuh di tengah-tengah proses untuk persiapan baptis itu udah jalan. Cuman aku dites, Mas, kan dulu sekolahnya Katolik sama saya Kristen ya. Saya tes aja deh. Kalau oke, lanjut aja Mas. Nggak usah dari awal. Kamu masuk tengah-tengah. Aku masuk tengah-tengah. Dites. Untungnya dulu sekolahnya Domsaf, sekolahnya Loyola. Lumayan kan pelajaran agamanya. Ternyata oke. Jalan lah. Ya dari situ, long story short, yang kudunya setahun, aku cuma sekitar 6 bulan. Akhir 2015 aku baptis. Gitu. Kalau dari pribadimu sendiri, sebenarnya kamu terpanggil kok Katolik ini selain dari misal awalnya diajak teman, dari pribadimu sendiri yang membuatmu wah kayak aku mantep lah masuk Katolik itu apa? Gini, sampai aku baptis, aku baptis karena aku membawa sebuah pertanyaan. Baptis masih membawa pertanyaan? Justru membawa pertanyaan. Karena pertanyaanku gini, aku dididik dengan budaya. Tapi kan aku juga di saat yang sama paralel aku dapat input dari Katolik. SMA, SMP itu. SMA, SMP, SD, universitas itu kan Katolik Kristen ya. Aku tuh membawa dengan pertanyaan gini. Jadi membawa pertanyaan apa, Bro? Kamu membawa pertanyaan gini. Kok ada ya Tuhan yang mau turun jadi manusia berkorban? Kita tuh ngasih apa gitu loh. Membawa pertanyaan itu sebetulnya. Pertanyaan bagus sebenarnya itu. Iya, saya terus how come gitu loh. Kok bisa saya? Jadi itu mungkin lebih ke rasa penasaran lebih deh. Rasa penasaran dan gini. Jujur sakitnya mamahku itu di poin adalah aku boleh bilang kalau nggak Tuhan yang tolong nggak bisa. Mau punya uang berapapun, mau punya channel kayak apapun, kenyataannya nggak bisa. Jadi istilahnya memang akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang nggak tahu gimana Tuhan pertemukan. Mamaku sembuh. Mamaku literally sembuh itu 3 minggu sebelum aku wisuda. Ya itu yang buat aku kayak kuasa apa ini? Miracle. Iya. Mujizat. Gitu. Itu akhirnya bawa pertanyaan itu kayak, lalu kok Tuhannya mau ya ngapain gitu loh. Itu sih pertanyaan gue sebetulnya. Jadi sebenarnya kamu masuk juga masih bertanya-tanya gitu. Loh iya, karena kalau nggak masuk aku nggak dapat jawabannya dong. Iya kan. Gitu. Terus setelah ini kan tadi kamu ada keresahan juga loh, Bro. Sing main mbok ceritain itu keresahannya sebenarnya apa, Bro? Nah, gini. Loncat situ ya berarti. Iya, apa-apa. Tapi maksud gini, waktu aku habis baptis, pertanyaan pertama itu tadi. Tentang Yesus itu. Nah, tapi itu cuma jalan sebagai ya udah orang habis baptis, orang Katolik dan sebagainya itu. Nah, long story short akhirnya aku krisma 2 tahun kemudian. Momen krisma itu yang merubah sebenarnya. Krisma itu merubah karena kan krisma karena ada aku ikut pembelajaran full ya. Kalau tadi kan aku datang tengah jalan. Krisma itu dapat pembelajaran full, akhirnya lebih dalam lagi mengenal bagaimana hidup sebagai orang Katolik. Nah, ini yang tadi aku kemarin aku sempat cerita soal concernku itu. Jadi kayak dulu aku berpikir bahwa kehidupanku hari-hari sama kehidupan rohani itu sesuatu yang terpisah. Istilahnya gini. Hari-hari rohani ya, terpisah. Jadi selain jadi orang Katoliknya itu Sabtu Minggu. Sisanya ngurusi kerjaan. Jadi kamu kayak jadi 2 orang yang berbeda. Betul. Soalnya Senin sampai Jumat mau ngapain? Saya ya tidak melakukan dosa tapi kayak nggak pernah mikirin loh kayak ya udah kerja walaupun cuman itunya ya cuman Sabtu sama Minggu. Jadi akhirnya ternyata hidup sebagai orang Katolik itu sesuatu yang utuh. Nggak bisa kayak nggak bisa. Jadi awal sebelum krisma kamu pemahamanmu tuh nek baptis ya wis Sabtu Minggu kamu Katolik. Senin sampai Jumat dia tetap Katolik cuman
nggak mikir kirwani. Betul. Jadi istilahnya kayak nebusnya Sabtu Minggu, tapi Senin sampai Jumat buat ngambil keputusan istilahnya nggak pernah sama sekalipun mikir. Logika. Iya, betul. 100% logika. Senin Jumat logis, Sabtu Minggu baru mulai spiritualnya harus di starter. Gitu. Terus. Nah, itu jadi concernku akhirnya setelah Krisma aku kayak disadarin bahwa karena waktu Krisma juga di lingkungan kita diajak pesertanya tuh untuk aktif juga ikut kegiatan sosial di lingkungan dan sebagainya gitu. Akhirnya ternyata kehidupan orang Katolik itu gak cuma ke gereja doang, melayani. Betul. Ada istilahnya kita ada waktu, ada energi, ada pikiran yang kita curahkan. Istilahnya kalau Krisma kan kita dianggap kita mau menjadi dewasa secara iman. Kata menjadi dewasa itu akhirnya bukan cuma yang pemahamanku ya. Iya. Bukan cuma akhirnya cuma datang ke gereja. Menjadi dewasa itu berarti berani ngambil tanggung jawab, berani jalan. Jadi orang Katolik ini saya kan kita diberkati Tuhan nih. Karena yang mau jadi orang Katolik bukan akunya. Tapi Tuhan yang manggil. Entah dengan kejadian mamahku sakit, aku dipertemukan dengan teman-temanku ini yang kemudian ngecek dan sebagainya. Akhirnya aku jadi orang Katolik kan, kalau aku boleh bilang, mungkin cuma 1% atau bahkan gak ada 1% yang kuasaku gitu loh. Aku cuma mengatakan iya pada panggilan ini. Tapi sisanya kan Tuhan yang manggil. Nah di situ aku ini ada satu berkat. Kalau mau jadi orang Katolik yang dewasa, bukan cuma jadi yang datang absen gereja doang, duduk doang, tapi harus mau melakukan sesuatu. Ya itu sih, aku dapetnya di Krisma itu akhirnya. Berarti kamu waktu pertama kali setelah baptis ya kan, aku pun juga jujur dulu setelah aku baptis bayi sebelum. Tapi aku nggak pernah pelayanan cuman ngertiku ya cuman jadi misdinar terus apa namanya. Ya nek kamu mungkin nggak sempat mengalami misdinar terus mengalami di OMK gitu nggak sempat. Nggak pernah. Setelah aku dewasa itu mungkin aku baru umur berapa ya 20-an ya 25 ke atas baru mulai pelayanan ya. Kamu pun mungkin merasakan setelah Krisma baru pelayanan ya. Iya sekitar umurnya sekitar 26 25. Berarti begitu kamu mendapat pemahaman setelah Krisma itu kamu langsung mencoba melayani atau berusaha menjadi yes man untuk beberapa hal yang dulunya aku nggak mau mengatakan yes man. Berarti membuka diri dulu. Walaupun belum tahu tapi kayak diminta kayak tadi. Mengenai lagi gini, ada pengalaman aku nggak pernah punya pengalaman jadi misioner. Harusnya dengan umurku ya. Akhirnya aku pernah jadi misioner sekali. sempat ngerasain sekali karena waktu itu ceritanya adalah dulu guru-guruku waktu di Domsaf bruder MIC itu kan tinggal di Don Bosco. Kata mereka setelah tinggal di Don Bosco. Aku misa Jumat Agung beberapa tahun yang lalu lah ceritanya. Mereka nggak ada orang, butuh misdinar. Akhirnya aku punya pengalaman jadi misdinar. Udah sekali itu aja. Tapi puji Tuhannya punya pengalaman pernah jadi misdinar. Pernah. Nah kita cuma sekali. Tapi ya membuka diri di situ sih. Membuka diri dulu. Ternyata istilah gini. Kadang kan kita punya pertanyaan ya. Aku ngapain ya? Selain dikasih napas, dikasih hidup, dikasih berkat, dikasih kaki tangan lengkap, tujuannya apa? Gitu loh. Dulu kadang mikirnya cuma buat kerja, buat nyari uangnya buat keluarga, selesai. Nah ternyata setelah membuka diri itu kayak mataku dibukain. Banyak hal di luar sana yang istilahnya pemikiranmu, tenagamu, talentamu, waktumu itu ternyata bisa buat jadi berkat buat orang lain. Gitu sih. Nah pelayanan pertamamu selain misdinar itu bro, yang benar-benar membuatmu merasa ini esensinya Katolik sebenarnya itu apa bro? Ada di satu titik gini, ada teman dari Surabaya, jadi sahabatku dari Surabaya itu dia malah yang nunjukin ada sebuah panti, dia Kristen tapi ini panti Katolik di Salatiga. Dia dapat info dari saudara, dia membutuhkan. Nah, masalahnya adalah ada nih teman-teman dari Surabaya, yaitu dulu teman-teman kuliah yang mereka tuh pengen memberikan, karena ini kan anak-anak kecil isinya. Ya kan butuh pampers, butuh susu, butuh apa. Lah mereka kalau ngirim dari Surabaya kan susah. Minta tolong lah ceritanya. Awalnya cuma minta tolong. Di, ini kita ada budget. Bisa nggak tolong belanjain, terus dianterin. Memulai dari situ. Kalau tanya, awalnya itu. Jadi awalnya cuma dimintain tolong itu, lah di situ kayak, ternyata yang menarik adalah di situ aku kenalan sama suster-suster yang ada di panti itu.
aku melihat kirimannya mereka tuh banyak. Mereka dapat kiriman tuh banyak. Susu, pamper dan sebagainya itu dapatnya banyak. Ternyata mereka tuh selain panti untuk anak-anak yang di dalam situ, mereka itu ternyata juga menyalurkan ke keluarga-keluarga yang membutuhkan di luar panti itu. Nggak peduli agama. Bahkan saya kalau ada keluarga yang membutuhkan pendampingan, suster-suster ini pun datang. Bahkan kadang membawa anak-anak yang kecil ini buat main ke tetangganya. Sambil sambil membawakan bantuan. Lah di situ aku kayak terbuka mataku itu tadi. Yang aku mikir kayak aku cuma available waktu belanjain uang-uangnya teman-temanku ini dan pergi ke sana. Udah, nganterin. Tapi kamu dapat experience itu. Betul. Sebulan sekali doang loh. Nah, ya dapat ternyata tadi yang kamu bilang esensinya menjadi orang Katolik, suster-susternya ya mereka benar-benar menjalani hidupnya ya biarawati. Iya kan, biarawati. Lah mereka tuh ternyata mereka itu bukan cuma mikirin pantinya mereka, tapi mereka ada di situ itu untuk mikirin lingkungan sekitar. Termasuk karena suster ini banyak yang punya base psikologi, mereka juga mendampingi ibu-ibu yang ada di lingkungan sekitarnya itu. Gitu. Jadi setelah itu kamu mungkin lebih membuka diri ya. Jadi pertama kali membuka diri ya di situ. Ya, salah satu di situ. Terus kamu tadi ada sempat cerita yang off the record tuh bro, yang tentang apa namanya? Siapa tadi Pak? Apa? Nah, itu loh, sing kamu kok moro-moro apa tiba-tiba bisa menghabiskan Alkitab dulu. Soalnya gini, aku sebenarnya concern juga. Orang Katolik tuh kan kamu tahu kan, ya nutrisinya cuma dari Sabtu Minggu itu tadi ya. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Kalau sampai rumah, Senin sampai Jumat jarang baca kitab suci. Terus tadi kamu sempat cerita off the record. Aku ngentek kayak kitab suci. Tanpa ada, maksudnya kayak nggak didorong apapun, tapi aku bisa ngentek kayak kitab suci lah. Itu ceritanya gimana bro? Mulai kapan itu? Itu kejadiannya itu sekitar 2018. Ya, 17 akhir 18 awal lah. Kebetulan aku punya teman sahabat waktu kuliah itu adalah kakeknya dia pendeta. Kakeknya pendeta. Kakeknya dia seorang pendeta. Kebetulan aku lagi ada perjalanan dinas ke Surabaya. Nah, di tengah perjalanan dinas itu menuju Surabaya itu, sampai Surabaya aku dikabarin sama temanku yang lain, opanya sahabatku ini meninggal. Kebetulan hotelku tempat aku nginep itu belakang-belakangan sama rumahnya opanya ini. Opanya disemayamkan di rumahnya soalnya. Di rumah, bukan di rumah duka ya? Karena di rumah, karena beliaunya kan punya gereja, anak cucunya juga akhirnya disemayamkan di situ kan. Nah, aku datang ke situ tidak dengan agenda apapun, murni untuk melayat. Ya cuman melayat. Cuma melayat gitu loh. Cuman yang menarik adalah beliau ini seorang pendeta, meninggal umur 100 lebih saya ingat. 100 lebih? 100 lebih. 100 lebih. Terus istrinya udah ada dulu gitu loh. Nah, yang menarik itu adalah jadi sebelum dia meninggal, cucu-cucunya tuh sempat membuat sebuah video ketika dia ulang tahun. Pas perayaan ulang tahun. Pas perayaan ulang tahun, sebagai perayaan lah. Tapi ya karena keluarga pendeta ya, karena anak cucunya pendeta juga. Karena keluarga pendeta, videonya seputar kehidupan rohaninya. Lah beliau ini cerita, beliau itu adalah seorang imigran. Dulu imigran dari China, datang ke sini, kondisi nggak punya apa-apa. Satu ketika dia sakit. Karena nggak punya apa-apa, anaknya teman-temannya nggak bisa bawa dia ke dokter kan. Dia pun nggak bisa ke dokter. Zaman itu. Sama temennya, dia digeret ke gereja. Aku nggak tahu bisa ngobatin apa enggak, dia digeret ke gereja. Saat itu dia imannya belum Kristiani. Dia belum Kristiani. Dia digeret di gereja. Intinya adalah teman yang di gereja itu akhirnya si Opa Gersom ini dia menyadari bahwa loh, ada keselamatan yang dijanjikan. Setelah dia ke gereja. Ke gereja itu. Akhirnya itu dia mencoba untuk membaca. Di situ dia kan disadarkan gini, manusia itu kan hidup mikirnya kita cari makan buat badan ya, buat makanin, buat makan nasi, buat makan roti gitu kan. Lah dia itu kayaknya kalau nggak salah namanya itu Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Manusia nggak cuma hidup dari roti. Akhirnya dari situ akhirnya dari detik itu dia memutuskan bahwa sebelum dia makanin badannya, dia akan memberikan sarapan untuk jiwanya, rohnya dia. Jadi dia sampai akhir hidupnya itu pagi 5 pasal, malam 5 pasal. 5 pasal 5 bab ya? Sorry, 5 bab. 5 bab. Pagi 5 bab, malam 5 bab.
Sehari 10 bab. Sehari 10 bab. Wow. Nah, yang akhirnya jadi trigger, aku ke-trigger gini. Itu kan kamu, itu videonya di video. Itu videonya dia. Nah. Cucunya dia itu cerita. Opa punya anak 5. Semuanya jadi pendeta. Punya cucu 13. Yang 11 jadi pendeta. Tapi nggak ada satupun yang jadi pendeta karena diminta sama opa sama oma. Nggak ada omongan untuk. Nggak ada omongan bahwa kamu karena pendeta harus. Nggak ada sama sekali. Semuanya jadi pendeta karena melihat hidup opa dan omanya. Aku pikir, oh iya, masalah sarapan dan makan malam ini bisa berubah itu? Tak coba, bro. Berarti kamu mau nyoba, balik lagi nyoba sama kayak tadi aku masuk karena punya pertanyaan awal. Ini aku nyoba, aku pulang. Kayaknya kalau 10 berat nih. Sehari 5 deh. Sehari 5. Tapi aku sehari 5 bab. Tak jalanin. Kenyataannya ketika berusaha ngabisin itu, pasti banyak nggak ngertinya. Yeah. Makan pun cuma makan sebetulnya. Tapi yang aku nggak sadar ternyata kira-kira hampir 1 tahun lah itu perjalanannya. Aku nggak ngerasain perbedaannya sebetulnya. Nggak terlalu ngerasain perbedaannya. Tapi yang di sekitarku. Ya, sekitarmu malah terasa. Merasanya lebih ke arah gini. Lebih kayak dulu aku orangnya gerasa gerusu lah. Asal hajar, asal apapun dihajar lah intinya kayak gitu. Di off ini. Apapun dihajar. Setelah itu tuh kayak nggak tahu ya, mungkin karena juga setiap hari makan 5 bab itu kadang ada yang pendek, tapi begitu Anda sampai Mazmur kan ada yang panjang sekali ya Pak ya. Itu ternyata melatih sekali, kesabaran sekali. Nah itu yang rasanya kayak orang-orang sadar. Aku pun akhirnya jadi ngerasain. Yang menariknya itu berjalan, terus akhirnya ketika aku jalan ke depan itu yang ternyata bikin lebih sabar, bikin lebih tenang itu lah. Ketika ngambil keputusan lagi bingung, lagi punya masalah, aku nggak pernah berusaha menghafal ayat ya. Tahu ada yang lewat, tahu ada yang lewat. Misalnya aku ingat banget, aku pernah punya masalah dengan pajak. Dalam artian ada problem lah dengan perpajakan di perusahaan. Orang pajaknya agak menjengkelkan memang. Terus aku teringat, loh Tuhan Dewi loh sih ngomong. Berikan apa kepada kaisar, apa yang menjadi hak kaisar. Apa kepada Allah menjadi Allah. Aku justru kayak, oh ya itu bukan uangku dari awal. Itu memang Tuhan ngasih aku, emang buat negara. Ya udah, gitu. Oh ya wes. Jadi dari yang tadinya panas, ngamuk-ngamuk, aku bisa nelpon balik. Orang pajak ini, oke Pak, saya siap gini. Plong. Dan nggak ada ganjelan juga. Nggak ada ganjelan sama sekali. Sebenarnya kayak kalau misalnya kayak gini, apa namanya? Kamu juga tuh kalau ngomong kamu sendiri nggak berubah itu sing mungkin karena kamu sendiri, dirimu sendiri nggak terasa bro. Tapi sing terasa kan orang lain. Iya. Bener gak? Ya karena aku jalani yang hari-harinya ya di dalam ya. Iya. Bener. Tapi itu sih bener bro. Aku juga kadang sampai sekarang juga nek baca kitab suci juga kadang nggak ngerti. Apalagi nek bahasa perjanjian lama ya kadang. Ada beberapa bahasanya sing kita nggak ngerti tuh kadang. Tapi ya wis aku mencoba nih. Aku sekarang belum se-ekstrim dirimu. Iya. Bab. Nah aku paling satu bab. Per bab yang penting tak apa namanya rutin aja susah sekali ternyata. Tapi aku coba ngulang lagi 5 bab memang susah kok. Susah. Nggak pernah kelakon. Ya akhirnya bisa jalan lagi rutin tapi nggak sampai 5 bab. Nggak di bawah 5 bab. Di bawah. Memang pas itu mungkin pas fase-fase betul, on fire banget. Tapi memang perlu bro. Walaupun itu diulang tetap maknanya beda loh. Betul. Sekarang kamu nek misalnya kita baca. Itu nek misal hari ini kamu baca terus mungkin berapa bulan kemudian kamu baca lagi, itu maknanya bisa beda. Ya. Bener nggak? Ya. Ngerasain beda. Ya. Nah, kalau aku sih belum dalam fase garis-garisi ya. Oke. Kalau si Olive ini dia pakai stabilo, jadi sebenarnya lebih ingat aku belum ke fase itu. Dan kamu Dewi mungkin seperti itu juga apa? Sudah seperti itu. Long story short, ada kejadian lagi setelah itu. Jadi aku sempat kayak turun lah, kayak on fire, turun gitu. Brosot banget. Ya, satu ketika pandemi.
Pandemi awal-awal stres banget, rasanya kayak bener-bener jauh lah. Terus satu ketika aku punya sahabat, aku lama gak kontak dia, dapat kontak karena mamanya sakit keras. Aku tahu mamanya karena papahnya sahabatku ini dokternya mamaku. Dapat kontak, terus dapat kontak lagi, mamanya sudah tidak ada. Ketika mamanya nggak ada, kita ngeliat, aku ngeliat gak malam nih, siang-siang gini nih, karena pas nyalain gitu, siang-siang datang dia cuma gini, "Koh, aku main gawe kelas belajar Alkitab, gelem melu ra?" Beneran, out of nowhere. Anu poy, papiku ya meh melu soalnya ben ono lanange. Sudah. Nah, akhirnya ikut bro. Kamu mau? Kristen dia lah katanya. Dia Kristen. Mau karena dengan cerita kita bawa satu teman juga. Temen ini lagi kayak jadi domba yang hilang juga. Dia benar-benar galau banget hidupnya. Wes geret sisano ya. Mau. Akhirnya jalan. Berapa orang bro pas itu? Berempat. Terus berempat. Karena ada pembimbingnya ya, ada yang bimbing pendeta. Ngabisin lagi 6 bulan selesai. Cepet tuh. Jadi cepat gitu kan. Tapi itu kayak aku ngerasa kayak ternyata mau kita lagi deket, lagi jauh, Tuhan nggak pernah jauh sebenarnya. Ketika lagi itu pun Tuhan selalu punya cara untuk narik. Kayak aku sendiri gini. Ada momen ketika aku cukup jauh kayak Tuhan tuh kayak, yuk ngecas lagi. Dan ada aja orang yang ngajak kayak gitu. Itu sih. Mantep. Aku juga puji Tuhan lah. Karena ya memang apa ya, aku juga sekarang posisi baca kitab suci juga di grup bro. Oke. Ya. Karena misalnya aku pernah sendirian tuh ya, katanya kok nggak ada semangat. Nah, kalau aku ngomong ya, kalau semua itu kayak dalam nge-sell juga kan, kayak bara api ya, bolak-balik ngomong sih di sini. Bara api itu kalau kamu kepisah dengan yang lain ya, kamu akhirnya mati. Ya. Oh iya. Sebab itu aku mencoba berkomunitas itu. Kitab suci pun aku juga dalam sekarang ini berkelompok di grup WhatsApp lah. Oh, I see. Itu kadang saya mati-mati. Cuman dia wis diusahain. Tapi memang benar sih bro. Kalau fasemu sekarang ini gimana bro? Kayak tadi kamu pernah bilang sebenarnya concern, karena mungkin aku berangkat dari lingkungan yang agak mix ya, nggak semuanya Katolik. Mix culture ya, nggak semuanya Katolik. Maksudnya kayak cici sama mamaku, jadi sepupuku ada yang Kristen. Kemudian teman-teman juga karena dulu di Petra. Aku ya Petra. Iya kan? Kita punya banyak teman yang Kristen. Kristennya kan? banyak. Nah, orang Kristen kan kuat banget. Benar. Istilahnya kitab sucinya lecek bro. Iya kan? Sucinya lecek gitu kan. Kita kitab sucinya baru. Betul. Aku kan dapat kitab suci 2015 nih. Nah. Iya ya, kok kitab suci kok lempeng-lempeng aja nih, lurus-lurus kayak aja baru keluar dari toko buku nih. Lah itu akhirnya jadi concernku kayak karena gini. Yang mengingatkanku sebenarnya mamaku. Mamaku tuh 28 tahun. Dia istilahnya kalau bahasanya dia lari dari Tuhan. Mamaku ini kebetulan orang keuangan, yang ngurus keuangan juga di perusahaan. Dia itu ngitung 28 tahun dia lari dari Tuhan. Itu dia melewatkan berapa kali ekaristi? Minggu. Ya kira-kira lah, tidak exactly tapi kira-kiranya. Ketika dia kembali sama Tuhan, ternyata dia punya janji pribadi. Dia kan kembali sama Tuhan, terus nerima katanya itu habis dia pembaruan janji pernikahan deh. Dia punya janji pribadi sama Tuhan. Dia mau bayar hutangnya. 28 tahun 28 tahun ekaristi itu mau dibayar. Karena menurut mau gini, itu berkat Tuhan yang dia lewatkan. Akhirnya mamiku sebisa mungkin kalau pagi bisa pergi ekaristi pergi. Kalau enggak, untungnya di Semarang ada Tor Sanjaya kan. Tor Sanjaya kalau sore ada. Jadi kalau enggak pagi, sore. Ternyata 28 tahun mamaku utang itu, kalau pasti dia utang itu, utang berkat, dia kehilangan berkat itu. Kayaknya cuma dalam 4 tahun, nggak sampai 4 tahun. 4 tahun dibayar lunas. Dibayar lunas. Itu maksudnya
asumsikan 28 tahun tuh Ekaristi mingguan aja. Ya, bukan Ekaristi bukan tiap hari ya, tapi mingguan. Ya. Itu dibayarnya dalam 4 tahun. Wah. Nah, di situ dia ngingetin, dia itu selalu mengingatkan aku gini. Mami itu pernah ngerasain tadi memisah antara kehidupan istilahnya jasmani boleh dibilang dan rohani. Nah, istilahnya dengan apa yang dilewatin itu dia ternyata nggak bisa. Dan itu memang aku akhirnya membuktikan ya ketika pandemi sebetulnya. Ketika pandemi itu kita kan, aku biasa mobile dulu kelilingan terus nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja. Mau ngapain? Nah, itu bolak-balik kayak adalah momen-momen yang kayak Tuhan ingatkan kayak apa ya, kayak penuh. Kita kan takut ya waktu itu. Tapi kayak ada momen-momen di mana akhirnya tenang tuh nggak pernah ketika punya konten kayak ada cing lewat Yesus. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Selalu ada momen seperti itu. Dan aku berpikir bahwa aku kan nganggur, nggak dibiarin nganggur pada waktu pandemi. Aku boleh ngomong 1 tahun 2020 itu kayak setahun retret. Pandemi seperti retret. Karena ya balik, ketika mamahku balik ke Tuhan kan akhirnya dengan pengalamannya dia jadi on fire banget kan sekarang. Jadi on fire banget. Jadi setiap hari pasti harus punya waktu untuk Tuhan bareng sama dia. Awalnya sih dipaksa. Terus habis itu aku diberi kesibukan dengan macam ada podcast sama teman-teman, ada bikin apa. Akhirnya nggak kerasa 2020 lewat, kayak udah lewat aja, terus fine jalan lagi. Jadi benar-benar kayak setahun itu kayak apa yang dia mengenamiku bahwa ini nggak bisa kepisah. Aku kayak disuruh jalanin nih sama 2020 dengan rutinitasnya. Tahu-tahu 2020 selesai, lewat ya. Itu sih. Jadi akhirnya concern. Nah, yang jadi concern balik concernku sebagai orang Katolik adalah kita makannya firman kok cuma seminggu sekali. Dan sorry loh ya, menurutku dimakanin. Kayak kita tuh didulangi, betul. Gak makan sendiri. Di saat yang sama kita punya Tuhan ngasih kita kehendak bebas kok. Free will-mu gak dipakai. Iya. Apalagi setelah pandemi kan, maksudnya banyak juga rohaniawan yang mereka open ya, mereka punya konten yang menurutku bermutu banget gitu loh. Setelah pandemi itu banyak banget kan. Jadi kalau gini, kalaupun mau sama-sama masih butuh disuapin, sekarang tiap hari ada banyak romo, bruder dan suster yang punya konten. Bener, banyak banget gitu loh. Dan banyak yang bagus. Betul. Lah itu yang rasa kayak iya ya, kenapa kita nggak berusaha makanin itu gitu loh. Concernku tuh itu sebetulnya. Itu memang aku nangkepnya dari pembicaraanmu 2020 tuh jadi kayak puncak-puncaknya penyatuan rohani dan jasmanimu berjalan bareng itu ya. Iya. Karena pertamanya mungkin kan ngikut mamimu terus, mamimu bareng. Tapi kok rasanya itu jadi sekarang jalan sampai sekarang ya? Jalan sampai sekarang. Wah, puji Tuhan tuh. Ya, pasti ada on off-nya. Ya, pastilah. Pasti ada on off-nya. Tetap. Cuman at least jadi gini. 2020 ketika semuanya direm, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak justru Tuhan tuh ngajarin aku, kamu tak kasih nafas, kamu tak kasih hidup, bukan cuma buat kamu loh. Karena jadi dulu aku waktu 2019 tuh pernah bikin podcast, nge-start podcast sama teman dokter. Itu jalan sampai 2020 pandemi, sampai 2021 akhirnya aku kena Delta. Ternyata yang membawa aku get along ini adalah sampai 2021 itu bahkan aku selamat dari Delta. Itu karena aku jalanin podcast ini. Podcast ini aku bikin sama sekali nggak cari uang. Ya murni karena senang aja. Senang ketemu teman, senang ngobrol. Apa ya, mikir bermanfaat. Itu 2020 diingetin Tuhan bahwa kamu lihat ini juga bisa, at least kamu nggak bosan lah. Tapi waktumu bisa dipakai untuk sesuatu gitu loh. Lah itu yang akhirnya mengingatkan aku kayak, oh iya, aku punya nafas ini buat orang lain juga. Ya, betul. Buat memberkati. Betul. Kalau aku boleh bilang gini, kalau di 2020 itu aku dapat refleksi ini, bro. Jangan cuma mau jadi bejana berkatnya Tuhan. Karena bejana ada limitnya. Tapi kalau kita mau jadi saluran berkatnya Tuhan, yang ngasih berkat kan Tuhan ya. Kamu sebagai saluran nggak akan pernah dibiarin kering.
tinggal kamu gimana caranya kamu gedein kapasitasmu dan memperbaiki kualitasmu. Semakin kamu bagus sebagai saluran, semakin kamu berani besar sebagai saluran, kamu nggak akan pernah dibiarin kering sama yang ngasih berkat. Bener Ya udah, sesimpel itu akhirnya. Aku juga setuju tadi ngobrol-ngobrol juga tentang saluran juga. Ini dikuatkan oleh sharingmu, Bro. Beneran. Aku juga merasa juga kita memang kalau aku tadi ngomong sih sebagai saluran tuh kalau kita mampet ya kita menghambat yang lain juga. Bisa apa namanya bisa tetap kalau Tuhan mau kan kamu mampet ya lewatnya yang lain. Betul. Cuman kamu juga akhirnya cuman dapat kapasitasmu cuman segitu tok. Iya. Beda kalau kamu mau ya wis aku mau jadi saluran lancar, kamu kapasitasmu membesar otomatis. Ya. Keren banget, Bro. Oke, gitu ya. Kalau menurutmu pribadi nih dari concernmu yang soal tadi dua entitas yang kepisah harusnya bisa. Itu kesimpulannya enaknya kalau buat teman-teman yang mungkin belum memulai itu gimana, Bro? Pesanmu mungkin. Ini soal dua entitas itu aku bener-bener ininya gini. Ketika pandemi kan kita sadar bahwa badan kudu disehatin. Ya kan? Dulu sebelum pandemi itu kayak beratku 100 berapa ya? 110 kalau nggak salah. Sempat obesitas gitu, banget. Ya. Akhirnya aku menyadari gini. Ternyata badan, otot, pikiran, dan roh kita. Itu kerjanya mirip, kasaku. Mirip. Ada namanya muscle memory. Akhirnya kalau untuk mau memulai, goalnya, paksain. Dari yang kecil. Nggak usah gini, aku cerita 5 bab, yang nggak usah 5 bab gitu. Iya. Tapi dipaksain. Dipaksain, mudeng nggak mudeng, misalnya gini lah, sama kayak anak kecil nggak suka sayur, nggak suka apa-apa. Kan lu paksain. Sampai satu titik. Akhirnya, sama seperti badan kita, sama seperti pikiran kita, roh kita tuh udah ada, menurut default programmingnya. Iya. Makannya itu apa? Lah ketika mau kasih makanan yang bergizi, mau kasih firman, kita nonton renungan, mungkin kita menonton khotbah atau homili romo-romo, atau kita bertemu dengan komunitas yang sharingnya membangun seperti ini. Itu satu ketika otot rohnya akan kebangun, pasti minta itu terus. Dan yang menarik adalah tahu-tahu kita punya barrier sama yang nggak oke. Betul banget, Bro. Kalau aku sih kerja itu, jadi akhirnya kayak begitu itu udah terbiasa kayak ada orang ngajak gosip, gak do ya. Bener. Ada orang yang ngajak ngejelekin orang lain, tiba-tiba kayak gak deh kayaknya gitu. Ya kalau menurutku caranya gimana buat memulai, paksain. Dari sedikit itu gak apa-apa, tapi paksain, lihat rutinnya. Karena gini, aku pernah ada pengalaman adalah sepupuku sendiri, dia punya masalah lah bla 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 bla. Aku akhirnya tuh kayak diingetin gitu. Dek, Koko jujur nggak bisa ngasih karena Koko tidak pernah ada dalam sepatumu, tidak pernah dalam bayanganku. Aku punya masalah seperti itu. Cuma yang aku tahu ya, ini toh ada Bible. Coba deh, rutin, dihabisin dulu. Koko dulu nggak sampai setahun. Siapa tahu membantu. Serius, aku coba kayak gitu toh, dan emang kayak ternyata memaksakan itu akhirnya terbiasa, akhirnya itu sepupuku tuh Kristen, betul. Dia hari ini lebih rajin, lebih aktif, lebih tuh dapatnya. Puji Tuhan ya. Bukan karena akunya loh. Iya, betul. Roh Kudus lewat kamu, karena kamu mau jadi saluran loh. Nah, dia sendiri mau makan, ya sudah. Ya, betul. Ya itu sih. Menurutku paksain, karena sama kayak otot itu istilahnya harus paksain untuk dilatih, sama kayak pikiran itu harus kita paksain, kita belajar kan nggak enak. Iya, benar. Kita paksain belajar supaya kita berkembang. Menurutku roh pun sama, paksain dulu sampai di satu titik adalah kita sadar, oh harusnya makanan kita ini, harusnya latihan kita ini. Gitu sih. Kalau dari aku sih. Tapi benar sih, Bro. Setuju aku, Bro. Jangan cuman otot jasmani, muscle memory jasmani aja. Tapi ternyata otot rohani juga perlu Betul. Karena kalau aku kerasanya gini, yang sekarang penting otot rohani itu justru untuk defense. Banyak sekarang di udara kan. Betul. Karena yang nyerang banyak. Karena yang
influence yang nggak oke banyak sekali. Makanya kita butuh punya otot sehingga mungkin tetap bisa kena, tapi ketika kita punya otot rohani yang cukup kuat, itu kita resilient sih. Betul. Itu sih. Oke. Udah gitu aja bro, sharingnya tuh. Thank you banget bro waktunya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita bakal sharing lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal sama Didi ini. Terima kasih untuk waktunya. Ada sih meh di promo di. Oh enggak, tenang. Oke, Terima thank you kasih. banget. Terima kasih.